Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan memberi materi matematika kelas 7 semester 2, yaitu tentang segi 4 dan segi 3. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran 1. Membedakan segi 4. 2. Mengetahui sifat persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. 3. Menerapkan rumus luas dan keliling persegi panjang, persegi, dan jajar genjang pada kehidupan sehari-hari. Segi 4 itu terdiri dari 1. Persegi panjang, 2. Persegi, 3. Jajar genjang, 4. Trapesium, 5. Belah ketupat, 6. Layang-layang. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 materi, yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Bisa kalian lihat sisi-sisinya yang mana? Sisi AB itu sama panjang dengan sisi CD. Kemudian sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Berikutnya, sifat-sifat persegi panjang antara lain: 1. Panjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, jadi sisinya di situ AB itu sama panjangnya dengan CD, sama panjang. Kemudian AD dengan BC itu sama panjang. Yang kedua, keempat sudut siku-sikunya. Jadi mempunyai 4 sudut siku-siku, antara lain sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudutnya siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, panjang diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Contohnya, diagonal A sampai C itu adalah diagonal. Kemudian juga termasuk BD, itu juga diagonal. Kemudian untuk rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar. Kemudian kelilingnya, kalau kita lihat
keliling dalam persegi panjang itu adalah kelilingnya terdiri dari AB, BC, CD, dan AD. Nah, ini adalah merupakan keliling. Jadi kelilingnya adalah ini AB itu panjang, BC itu lebar. Jadi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Jadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar dalam kurung. Berikutnya tentang persegi. Apa itu persegi? Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Ya, sekarang kalau tadi persegi panjang itu sisi-sisinya panjang dan lebar berbeda. Kalau sekarang persegi itu sisi-sisinya sama, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Nah, untuk sifat-sifat persegi panjang antara lain: 1. Persegi adalah persegi panjang. 2. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi sisinya sama panjang dan sejajar. AB sama BCD berhadapan sama sisinya. AD sama BC berhadapan dan sejajar. Kemudian yang ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Jadi mempunyai sudut siku-siku sama seperti persegi panjang. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang masing-masing sudut siku-siku jumlahnya adalah 90 derajat. Kemudian yang keempat, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Panjang diagonalnya sama, tadi sudah. Panjang AC diagonalnya sama dengan BD. Yang kelima, panjang keempat sisinya sama. Yang keenam adalah setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 7. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Kemudian rumusnya untuk persegi. Luas itu adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah sisi AB, BC, CD, AD sisinya. Sisi kali sisi. Kemudian kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 4 kali sisi. Selanjutnya adalah jajar genjang. Apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Mana yang sisi berhadapan? Yaitu AB sisinya sama panjang dengan CD. AB berhadapan dengan CD dan sejajar. Kemudian sisi AD
dan sisi BC berhadapan, juga sejajar. Berikutnya, sifat-sifat jajar ginjang antara lain. 1. Sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar ginjang sama panjang dan sejajar. Tadi sudah. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar ginjang sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar ginjang jumlahnya 180. Yang keempat, diagonal-diagonalnya suatu jajar ginjang saling membagi 2 sama panjang. Diagonalnya yang mana? Yaitu diagonal AC dan BD. Berikutnya, untuk rumus jajar ginjang. Jajar ginjang mencari luasnya adalah alas kali tinggi kelilingnya sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah B ditambah B. Jadi A-nya A dan A 2A ditambah 2B sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B. Sekarang untuk contoh soal. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Maka luas dan keliling persegi panjang tersebut adalah, kita jawab ya. Jawabnya apa yang diketahui? Yang diketahui itu panjang sama dengan 8 cm. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 5 cm. Ditanya apa? Ditanya itu luas dan keliling. Ya. Nah, tadi sudah belajar tentang persegi panjang. Apa rumus luas? Ya, jadi luas itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 8 cm kali 5 cm. Hasilnya adalah 8 kali 5, 40 cm. Karena ini satuan luas, maka cm persegi hasilnya. Kemudian mencari keliling. Ya, kita tulis keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya 8 ditambah 5 sama dengan 2 kali 8 tambah 5 berapa? 13. Jadi hasilnya 2 kali 13 26
sentimeter. Untuk berikutnya, soal yang kedua. Jika sebuah persegi panjang memiliki keliling 34 cm dan diketahui panjangnya adalah 9 cm, berapakah lebar persegi panjang tersebut? Ya, kita yang diketahui ya. Jawab. Yang diketahui apa itu? Diketahui keliling. Keliling itu adalah 34 cm. Kemudian panjangnya adalah 9 cm. Untuk rumus keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya berapa? 34 sama dengan 2 kali panjangnya berapa? 9 ditambah L. Jadi 34 sama dengan 2 kali 9 ditambah 2 kali L. Sifat distributif. Yaitu ketemunya 2 kali 9, 18 ditambah 2 kali L, 2L ya. 2L pindah di ruas kiri, tandanya menjadi negatif 2L, yaitu dari positif 2L dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 2L, sama dengan plus 34 pindah ke ruas kanan menjadi min 34 ditambah 18. Jadi min 2L sama dengan min 34 plus 18, hasilnya negatif ya. Hasilnya min berapa? 16. Ya, jadi L sama dengan min 16 dibagi 2, min 2 sama dengan negatif dibagi negatif adalah positif, jadi 8 cm. Jadi lebar persegi panjang tersebut adalah 8 cm. Sekarang yang nomor 3 ya. Sebidang tanah kosong yang berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat dengan biaya 30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut? Nah, di sini tanahnya adalah ukuran panjangnya 20 dan lebarnya 15 ya.
kita jawab. Diketahui panjang 20 meter, lebar 15 meter. Terus biaya per meter, biaya pagar pembuatan. Pagar per meter adalah Rp30.000. 30.000. Ya. Sekarang kita cari kelilingnya. Keliling persegi panjang apa rumusnya? Keliling persegi panjang. Ya, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kenapa kita pakai rumus keliling? Karena di situ di sekeliling tanah. Jadi kita cari kelilingnya. Kelilingnya persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali panjang. Panjangnya adalah 20 ditambah lebar. Lebarnya berapa tuh? 15. Sama dengan 2 kali 20 tambah 15, 35. Ya. 2 kali 35 adalah 70 meter. Kalau per meternya 30.000, berarti biaya yang diperlukan pemasangan pagar pemasangan atau pembuatan pagar itu adalah 70 meter kali biaya per meter berapa? 30.000. Ya, sama dengan 70 kali 30.000. Berapa 70 kali 30.000? 7 kali 3, 2.100.000 rupiah. Ya. Jadi biaya pemasangan pagar atau pembuatan pagar itu adalah 70 meter kali 30.000 sama dengan 2.100.000. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang materi segi 4, yaitu yang kita bahas yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah persegi,
Dan yang ketiga adalah jajar ginjang. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.